Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar perkuliahan, kampus, mahasiswa ataupun seputar permasalahan hukum lainnya. Di video kali ini aku ingin berbagi informasi kepada kalian semua nih, terutama kepada masyarakat yang tentunya masih awam gitu ya terhadap hukum. Nah, dalam pembahasan kali ini aku ingin mengajak kalian untuk mendapatkan informasi seputar yang namanya tanah girik. Nah, tanah girik itu apa? Lalu kemudian mekanismenya itu untuk dapat memperoleh sertifikat hak kepemilikan atas tanah, maka tahapannya apa aja? Nah, itu akan kita bahas pada video kali ini. Bagi kalian yang baru mampir di channelku, aku ucapkan terima kasih karena sudah mampir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share jika dirasa ini bermanfaat. Mari kita bahas. Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembahasannya ya. Yang pertama kita bahas dulu, sebenarnya yang dimaksud dengan tanah girik itu apa sih? Oke, kalau dari definisi beberapa sumber yang saya baca gitu, ternyata yang dimaksud dengan tanah girik itu adalah tanah yang dikuasai oleh seseorang di mana tanah tersebut belum bersertifikat. Nah, seseorang itu memiliki tanah tersebut berdasarkan adanya girik. Girik itu apa? Girik itu adalah bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut. Nah, biasanya tanah girik itu sudah ada sejak zaman kolonial gitu teman-teman. Makanya istilahnya girik, pembayaran pajaknya itu dikenal dengan istilah girik. Itu dari segi definisi. Lantas bagaimana seharusnya gitu ya, karena tanah girik ini belum bersertifikat, artinya dalam pemahaman masyarakat tolong dipahami bahwa girik itu tidak sama dengan sertifikat. Oke, girik hanyalah bukti pembayaran pajak terhadap tanahnya. Akan tetapi tanahnya belum memiliki bukti yang kuat gitu ya, bahwa si pemilik itu belum memiliki bukti yang sah berupa sertifikat tanah terhadap tanah girik tersebut. Nah, oleh karena itu menurut peraturan PP nomor 24 tahun 97 ya kalau nggak salah, tentang pendaftaran tanah, itu dikatakan bahwa tanah yang belum bersertifikat haruslah dilakukan konversi agar memperoleh hak atas tanah. Konversinya itu bisa nanti mendapatkan status hak atas tanahnya, sertifikat hak milik, barangkali seperti itu, atau hak guna usaha atau hak guna bangunan ya, sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah yang tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sekarang teman-teman, apa yang harus dilakukan agar tanah girik tadi memperoleh sertifikat? Nah, ini tahapannya kurang lebih ada 10 tahapan ya. Yang pertama kita prosesnya di kelurahan dulu. Apa yang harus dilakukan? Saudara yang memiliki tanah girik perlu meminta yang namanya surat keterangan tidak sengketa, bahwa tanah tersebut adalah tidak dalam keadaan disengketakan gitu ya. Tujuan dari surat tersebut ditandatangani oleh lurah ataupun kepala desa. Lalu yang kedua, saudara juga harus persiapkan surat riwayat penguasaan tanah dari awal mulanya itu tanah gitu ya, sampai bisa saudara yang menguasai tanah tersebut. Biasanya awal mulanya itu ada bukti pencatatannya lah di kantor kelurahan gitu ya, asal muasalnya si tanah tersebut gitu. Lalu apalagi yang diurus yaitu surat keterangan penguasaan tanah. Surat keterangan penguasaan tanah gitu. Tujuan dibuatnya surat ini, yang buat saudara sendiri ya. Tujuan dibuatnya surat ini adalah untuk memastikan bahwa benar tanah tersebut dikuasai oleh saudara gitu loh, oleh kalian. Nah, nanti diketahui oleh lurah atau kepala desanya, seperti itu. Kalau surat-surat ini sudah selesai, barulah kita lanjut ke
proses untuk dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional di kota atau kabupaten setempat. Jika 3 surat tadi setelah selesai saudara persiapkan, maka tahapan yang kedua adalah kita ke kantor Badan Pertanahan Nasional di kota atau kabupaten setempat ya. Nah, apa aja yang perlu dibawa dokumennya? Yang pertama tentu saja saudara harus membawa surat asli girik tersebut. Oke. Lalu kemudian saudara juga harus bawa 3 jenis surat yang tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Itu jangan lupa dibawa aslinya. Dan kemudian kalau memang tanah tersebut sebelumnya itu saudara peroleh melalui jual beli kah atau melalui pewarisan, maka sertakan buktinya. Kalau jual beli, mana kwitansinya, mana akta jual belinya. Kalau misal tanah tersebut adalah secara turun-temurun saudara mendapatkan sebagai bagian dari warisan, maka surat atau bukti surat warisnya itu juga ditunjukkan, dibawa. Dan kemudian saudara juga perlu membawa salinan atau fotokopi KTP dan KK. Dan juga jangan lupa sertakan salinan SPPT PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Jangan cuma dibawa doang, tapi juga harus dilampirkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunannya, pelunasan di bulan terakhir kali gitu ya, pembayaran terakhir kali saudara. Lalu kalau memang saudara melakukan pengurusannya ini dibantu oleh orang lain, dengan kata lain dikuasakan, maka sertakanlah surat kuasanya. Gitu ya, surat kuasa ini kan menandakan bahwa saudara melimpahkan kepada pihak lain untuk mengurusi sertifikat dari tanah tersebut. Gitu. Dan saudara juga sertakanlah surat pernyataan pemasangan sudah memasang tanda batas atau patok terhadap tanah tersebut. Lalu, jika sudah lengkap dokumen yang untuk dibawa ke BPN itu, saudara tinggal masukkan ke bagian atau loket pelayanan di kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut. Nanti mereka akan periksa. Jikapun ada dokumen-dokumen yang kurang, pasti nanti petugas dari pelayanan tersebut akan menginformasikan kepada saudara apa saja dokumen yang harus dilengkapi. Nah, andai kata dokumen tersebut sudah lengkap, maka saudara tinggal menunggu ada proses lanjutannya nih sampai nanti terbit sertifikat, yang yaitu pertama prosesnya adalah proses pengukuran. Nah, pengukuran tanah ini dilakukan oleh petugas pengukuran dari BPN, Badan Pertanahan Nasional. Setelah itu, kalau sudah selesai pengukuran, maka akan terbit yang namanya surat ukur. Nah, surat ukur ini disahkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN. Oke. Dan selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran, terbit surat ukur, maka dilakukan penelitian oleh panitia A atau panitia adjudikasi. Nah, panitia adjudikasi ini terdiri dari BPN, petugas dari BPN, dan juga kepala desa atau lurah. Setelah dilakukan penelitian oleh panitia adjudikasi, maka tahapan selanjutnya adalah kita tinggal pengumuman data hasil penelitian tersebut. Nah, diumumkannya di mana? Diumumkannya di kelurahan dan juga di kantor Badan Pertanahan dalam waktu 60 hari. Nah, selama 60 hari itu nanti saudara juga bisa mengecek apakah data dari hasil penelitian tersebut sudah sesuai atau belum. Jika belum, saudara bisa mengajukan keberatan atau komplain, istilahnya seperti itu. Jika dalam waktu 60 hari tidak ada keberatan, tanggapan ataupun komplain, maka diterbitkanlah surat keputusan hak atas tanah oleh kepala kantornya, gitu ya. Setelah adanya penerbitan surat keputusan mengenai hak atas tanah tersebut, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Maka saudara harus melakukan pembayaran BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pembayarannya ini silahkan saudara bayarkan, biasanya tuh istilah kantornya apa ya, masing-masing daerah tuh beda kalau nggak salah. Kalau di sini ibarat kata kayak
dispendanya lah, Dinas Pendapatan Daerah, tempat saudara bayar pajak-pajak PBB seperti itu. Nah, kantornya apa sih istilahnya, beda-beda tuh. Ke tempat kalian carilah ya yang ada pajak dan retribusi daerah. Nah, di situ nanti saudara melakukan pembayaran BPHTB-nya ya. Setelah saudara bayar, maka nanti tahapan selanjutnya di kantor pertanahan dilakukan pendaftaran terhadap surat keputusan hak atas tanah untuk diterbitkan dan dicantumkan dalam pembukuan buku tanah gitu. Setelah itu barulah tahapan terakhir, sertifikat itu diterbitkan. Saudara dapat mengambil sertifikatnya di kantor Badan Pertanahan Nasional. Nah, prosesnya panjang kan? Jadi saudara yang belum mengurus tanah giliknya, silahkan segera mengurus tanah gilik tersebut untuk memperoleh sertifikat. Karena apa? Karena sertifikat adalah bukti kepemilikan saudara terhadap tanah yang saudara miliki. Kalau nggak ada sertifikat nanti sangat memungkinkan sekali untuk timbulnya sengketa atas tanah, atau bisa jadi bentuk sengketanya itu adalah adanya klaim dari pihak dari orang lain gitu kan ya. Dia mengaku bahwa itu adalah tanahnya juga. Nah, kan sulit. Yang saat kalau mereka mengaku seperti itu punya sertifikatnya, sedangkan saudara tidak, cuman tanah gilik doang, lantas siapa yang dirugikan? Nah, itu gunanya memiliki sertifikat atas tanah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu uraian singkat dari aku. Semoga memberikan sedikit tambahan wawasan untuk kita semua. Lebih terkurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.